Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhama 'alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa abhamana bi 'ulumil ulama'il 'amilin wa adkhamana bi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi ikhwanahu fa inna Allaha ja'ilun fi du'aihim al-barakata. Rawahu Ibnu Asakir an Zaid bin Arqam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisku, para orang tua, aparatur pemerintah, khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Musholla Asal Muhajirin, keluarga besar Masjid Al-Istiqomah, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Rumpuri Cikarang Hijau, dan juga keluarga besar dari Musholla At-Taqwa, dan juga keluarga besar dari Masjid Al-Jihad, dan sekaligus pimpinan Majelis Taklim wa Tahlil Baitul Mukhlisin. Juga yang saya hormati alhamdulillah ya Bapak Haji Dapi dan Bapak Ibu Pram dari kaum Kidul, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat memulai dan menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah persiapan-persiapan kita dapat menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu Majelis Taklim subuh nan bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda dengan niat taklim dan silaturahim dan juga berkunjung ke orang alim. Mudah-mudahan dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang, rizki gampang, dan berkunjung kepada orang alim
menjadi wasilah untuk ke Mekah dan ke Madinah, haji dan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Abu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang selalu konsisten dan konsekuen istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ahadukum, apabila keluar oleh salah seorang di antara kamu, ila safari menuju perjalanan atau bepergian, falyuwaddi maka hendaknya menitipkan atau pamitan ikhwanahu akan saudara-saudaranya. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ilun itu menjadikan oleh Allah fi du'aihim ada di dalam doa mereka al-barakata akan keberkahan. Rawahu Ibnu Asakir, lakukan akan hadis oleh Imam Ibnu Asakir an Zaid bin Arqam dari Zaid bin Arqam. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita hari ini, melanjutkan kajian yang lalu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, maka hadirlah 60.000 malaikat untuk mendoakannya dan mengistighfarkannya. Betapa bahagia orang yang didoakan malaikat dan betapa mulianya orang yang dimohonkan ampun oleh 60.000 malaikat. Seminggu udah hatam? Udah ngadain hataman? Belum. Mudah-mudahan ini mah PR dari Pak pengurus DKM. Ya kalaulah di rumah mah kayaknya nggak mau mudah-mudahan. Kalau di masjid, di musola bisa ngehimpun dan merekrut kian banyak jamaah, paling tidak 30 orang. Berarti satu Quran. Tapi jangan kecil hati, kalaupun berlima saling 6 juz. Kapan tamatnya 6 juz, masya Allah. Tapi 6 jam, tapi insya Allah bagi yang udah biasa mah ulhu tamat. Ya, gitu maka. Oleh karena itu mungkin alternatif yang kalaulah perorangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah kajian kita hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekaligus mengingatkan kita sebagai umatnya, apabila kamu keluar dari rumah hendak bepergian atau menuju perjalanan, jangankan jauh, dekat pun. Nah inilah yang kadang-kadang kita mah solonong baik, solonong baik, solonong baik, solonong baik pergi. Harusnya fal yuwadi, pamitankah atau
mau berangkat haji, umroh, itu ada hal-hal yang sangat istimewa. Di antaranya mohon maaf Bapak, bukan berarti berharap, bukan. Jangankan pergi jauh, yang kalau terjadi sesuatu perkara sulit untuk mencarinya, dekat pun kalau yang namanya nggak tahu apa mau dikata. Begitu pas pergi tiba ke belakang rumah TK hanyut, ya Allah, bahkan hilang Pak, orang rumahnya di pinggir kali kan gitu, dekat padahal mungkin mau ke Jamban kan, tiba mau belok pakai ngomong, ini bahasa hilangnya Pak, bahasa nggak adanya, apalagi kalau udah ketahuan oh ke anu. Nah inilah lupakan. Wah Ustaz ada HP belum tentu menjamin Pak. Lupa ngecas, begitu udah sampai di tujuan kagak ada lagi sinyal, bisa ngubungin kira-kira. Ini kadang-kadang manusia sok-sokan, sok ini, sok anu, sok itu. Tapi Rasulullah sudah menggarisbawahi 15 abad yang lalu, kalau mau bepergian pamitan, kalau mau bepergian berbilang atau nitip. Tuh. Siapa yang dititipin? Kalau bahasa hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat orang terdekat yakni adalah saudara, keluarga, atau mungkin tetangga. Tuh. Apalagi gue berangkat haji umroh, maklum sono, kayak orang mau ngamon. Kan ada yang kadang-kadang begitu gua kalau berangkat umroh usah pakai bilang berangkat doa terus. Karena Allah jadikan di dalam mereka itu ada doa. Doanya apa? Keberkahan. Ampun apa kata-kata berkah itu sangat singkat, sangat simpel pada Allahu Akbar. Ma hiyal barakatu al barakatu tuzadu fil khairi. Apa itu yang disebut berkah? Berkah adalah ditambahkannya kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu jangan pakai bahasa haji dan umroh. Kalaupun ada istilah bepergian, orang lain tahu oh kan mudah-mudahan. Bahasanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang namanya mudah-mudahan? Tidaklah negatif, pasti kebaikan-kebaikan yang ada di dalam doa mudah-mudahan. Terlebih-lebih mohon maaf ini bahasa haji dan umroh, meskipun tidaklah menjadi sebuah agenda, paling tidak punya catatan. Apa diantaranya? Maaf Bapak, yang pertama kumpulkan saudara kalau mau berangkat haji dan umroh. Yang kedua minta maaf. Yang kedua atau yang ketiga minta doa. Yang keempat lunasi hutangnya. Pak kalau nggak pulang lagi, dan tolaklah atau hentikanlah perbuatan aniaya. Sebab pasti dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat ada hilaf salah atas perbuatan aniayanya, baik lewat kata-kata atau mungkin perbuatan atau mungkin dengan sindir sampirnya. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Tuh, makanya Nabi menganjurkan waliwadi pamitan. Di dalamnya ada keberkahan. Bahkan ini doa munasabah yang selalu dibaca kalau orang pertemuan haji dan umroh, atau doa orang yang sedang haji dan umroh. Ada doa Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka. Ada dua kata, nastaghfiruka, kami mohon pemeliharaan. Wa nastaudiuka, kami nitip. Jadi kata-kata wada'a, yaudi'u, istauda'a, yastaudi'u sama dengan bal yuwaddi, nitip.
Nitipnya kepada siapa? Allahumma, kepada Allah. Apa yang dititipkan pertama? Dinana atau adyanana, agama kami. Wa abdanana, badan kami. Wa anfusana, hati kami. Barulah merembet termasuk wa azwajana atau wa zaujatina, wa auladina, wa amwalina, wa kulla syai'in a'taitana. Tuh, ini kadang-kadang makanya kagak bohong. Apa? Bukan berarti kita kritik, bukan, koreksi saja. Yang pertama agama, yang kedua badan, yang ketiga angkusana, itu termasuk lahir batin, termasuk hati. Barulah keluarga, wa zaujatana, wa auladana. Tuh, ini yang kaitannya dengan diri, Pak. Barulah mereka, wa amwalana, harta kami, rumah kami, apa yang kita miliki, ya Allah, peliharalah kami. Kami nitip kepadamu, ya Allah. Tuh. Kemudian yang lebih utama, kalaulah sudah termasuk itu, semua yang kau berikan kepada kami, ya Allah, baik yang bersifat lahiriah, bahkan yang bersifat batiniah, yakni adalah ilmu. Ilmu titipkan kepada Allah. Sebab tiada titipan yang paling utama adalah titipan kepada Allah. Bahkan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki jangan jadi titipan Allah, jangan, tapi pemberian Allah. Sebab kalau bahasa titipan bisa diambil sama yang punya, tapi kalau pemberian mah abadi itu dari Allah. Pemberian ilmu, alhamdulillah. Bapak Rizka, titipan ini. Kalau ilmu jangan dibilang titipan, iman pun jangan dibilang titipan, pemberian Allah. Sebab kalau titipan pasti diambil, terus meninggal kalau punya ilmu lagi, tidak punya iman lagi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali, keberkahanlah yang kita dapatkan, keberkahanlah yang kita harapkan dari Allah lewat doa-doa orang yang mendengarnya. Ya paling tidak Fatihah, kan itu jadinya. Paling tidak amin, alhamdulillah. Itu doa yang paling mustajabah adalah amin. Cuma maaf kalau amin semua, satu perkumpulan amin semua lah, kagak udah orang kagak ada ujung pangkalnya. Tapi yang jelas inilah konteks doa. Ada yang baca, ada yang bilang amin. Bahkan dalam bahasa lain, amin hurufnya ada 4, alif, mim, ya, nun. Cuma panjangkan a-nya. Kalau ada 3 kata yang hampir serupa. Yang pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Ini kadang-kadang kita masalah ucapan ya. Amin, amin, amin. Nah ini udah salah kata sebetulnya. Kalau amin, berimanlah kamu. Kalau amin, percayalah. Kalau amin, istajib doa-ana, semoga mengijabah doa kami, ya Allah. Yang mana yang kita baca, Pak? Amin. Oh, panjang a-nya, min-nya juga panjang. Jangan a-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Artinya yang dipercaya. Tapi kalau amin, berimanlah kamu. Masa Allah kirana berimanlah kamu, ya Allah. Tapi inilah kalau kata-kata yang kita cermati kurang tapi memahami, kurang tapi mendalami, apalagi kurang tapi mengerti dari apa yang dilakukan. Sekelas amin, barang siapa yang baca amin, sama pahalanya membaca 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Maka tiap hari amin saja, sama 4 kitab. Alhamdulillah. Wah, lain. Memang inilah hikmah daripada ngaji. Oh, ternyata amin tidak sekata-kata, ada manfaatnya.
Oleh karena itu, dalam bahasa menitipkan inilah sopan santunnya. Pertama, terima kasih. Yang kedua, mohon maaf. Yang ketiga, doa plus sambutan. Siap sambutan untuk kalau ada acara? Kadang-kadang sambutan wakil terus. Gak kudunya sama dewek, jangan wakil. Dia yang mau berangkat, dia yang mau urusan. Sok belajar, makanya mohon maaf, paling bawel Ustadz Wahiri. Sok belajar sambutan, kampung gue gak bisa sambutan, Masya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak, Ibu dan Saudara, bahwasanya kalaulah kita hendak bepergian, menitiplah, pamitanlah, paling tidak ada ucapan kita mau ke anu. Lebih-lebih dalam satu riwayat, barang siapa yang bepergian tanpa tujuan kemudian tidak berbilang, sama juga dia adalah kegembel. Ya kan? Jadi barang siapa yang bepergian tanpa berbilang, tanpa tujuan, mana bang? Enggak, bahasa sedikit jelek banget. Mana bang? Ini kurik namanya, Pak. Kalau kita pikir barang siapa yang bepergian tanpa tujuan, bahkan termasuk kurik, tidak diterima sholatnya hingga ia kembali. Makanya bahkan dalam satu ayat lain, nggak boleh sholat jamaah, nggak boleh sholat kosor. Kenapa? Tujuannya tidak tertentu. Bahkan perjalanan lagi ke gembel, berbuntal ini malah gitu. Puri jangan. Makanya maaf. Andai kata ada masalah sedikit, besar kecil pun jangan ada istilah gampang buronan. Kabur Ustaz, bener-bener begini. Bahkan apa? Kalau dia dalam kecelakaan, fakot wajabana. Andaikan terjadi kecelakaan meninggal dunia, wajib masuk nerakanya. Astagfirullahaladzim. Tadi hikmahnya berbilang pamitan, syukur-syukur titip. Inilah satu keindahan dalam Islam. Betapa pedulinya kepada orang lain. Alhamdulillah. Maka doa yang tadi diapalin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa zaujatana wa auladana wa ahwalana wa kulla syai'in a'taitana. Mau dipanjangin ya panjang, masih sampai doa-doa bepergian. Insya Allah yang jelas inilah harus diteliti, diingat. Oh iya, kita mau sana berbilang, atau paling tidak ada yang tahu lah, pokoknya ada yang tahu. Begitu ditanya, siapa kemana? Oh, ke sono. Siapa kemana? Tahu. Bahasanya mau dipanjang banget. Bahasa tahu kan jelek ya. Sebetulnya tahu itu artinya tahu atau nggak tahu? Tahu. Dan nggak tahu itu sebetulnya apa? Pagi ini atau apa? Tahu. Kalau nggak tahu bahasanya mah jadi tahu, tapi padahal mah nggak tahu. Inilah katanya semuanya. Yuk cobalah untuk menjadikan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan kita. Lebih-lebih Bapak dan Saudara, ini menjelang akhir tahun, kelihatan gelagat-gelagatnya udah ngeri baik kan gitu. Pada doa menjelang ke bepergian, menjelang keberangkatan kemana ke? Bila perlu ada istilah sholat sunnah safar. Kemana? Mau ke SGJ. Ini orang kata ke SGJ kemudian namanya sama. Ya paling tidak jauh dah gitu. Itu sunnah safar dulu. Bukan cuma ke Mekah, ke Madinah, haji dan umroh saja sebetulnya. Kenapa? Kita akan melaksanakan perjalanan agar perjalanan yang kita lalui sebagaimana doa bepergian. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza wa aqwi anna budda.
yang jauh terasa dekat. Wa aqwi anna Buddha. Itu artinya itu dilipatkan. Bumi yang kelihatannya jauh gede, tapi begitu dijalani, tahu-tahu langsung nyampe. Alhamdulillah, berarti gak jenuh dalam perjalanannya, gak bosan dalam perjalanannya, karena langsung ada di tujuan. Coba kalau lama berjam-jam, berhari-hari, sampai kagak nyampe-nyampe, puyeng. Contohnya lebaran sampai berapa jam itu dijaga, kan jenuh, banyak yang pada mati. Kenapa ya? Karena jenuhnya. Itulah di antara perjalanan yang membosankan. Makanya doa bepergian. Gimana tadi? Punya rumah dah, pokoknya gak punya rumah yang pasti doa. Ini belum tentu rumah doa. Ada di antara macam-macam bacaan. Yang jelas Ustadz mah kudu bisa. Ya kan? Ustadz mah kudu bisa. Nah kalau kagak bisa, tak doa bepergian. Gak bisa. Kalau jadi Ustaz bisa, alhamdulillah, gak usah bahas sama takut. Ini mah doa bepergian, doa selamat. Allahumma ini as'aluka salamatan fiddin. Doa selamatan. Allahumma ini as'aluka selamatan. Yang doanya cuma satu. Makanya biar koleksi doa, tapi juga tahu artinya agar hadir di dalam doanya. Insya Allah. Ya tadi, Allahumma inna nastaghfiruka. Ya Allah, kami mohon penjagaan, perlindungan. Wa nastaghfiruka, kami nitip kepadamu ya Allah. Kami pamitan kepadamu ya Allah. Apa yang dititipkan? Abdanan, atau adianana, wa abdanana, wa anfusana, wa ahlana, wa zawjatana, wa auladana, wa amwalana, wa kulla syai'in aqaitan. Allahumma. Terusnya masih ada panjang yang kaitannya untuk pemeliharaan. Bapak, ibu dan saudara, waktu lajuannya membatasi kita, waktu isyraq telah tiba. Sebab kita jangan pakai lama-lama, cukup setengah jam Pak Abdul Jalil, maka didawingnya, jadi nggak lama-lama menunggu pakai jam 6 sesuai dengan waktu isyraq. Itulah pengajian yang ada di subuh nan bahagia. Mudah-mudahan bisa selalu tim dan hadir di dalam acara subuh nan bahagia setiap hari Sabtu pagi. Niatnya ada 3. Yang pertama taklim, yang kedua silaturahim, yang ketiga berkunjung ke orang alim. Inilah kelebihannya, mohon maaf Bapak. Kalau Bapak hadir di Masjid Anu Ustaz Wahidin yang ajar, itu belum termasuk berkunjung. Baru 2, taklim dan silaturahim. Kalau ke tempatnya, insya Allah punya ganda 3 perkara, yakni adalah mengunjungi orang alim. Sebab man zaro aliman maka annama zaroni. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, sama juga mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, bukan melebihi, bukan, tapi inilah keadaan atau nyatanya, bahwasanya ngaji di tempatnya guru, ngaji di tempatnya orang alim, itu punya pahala seperti berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa duit kira-kira ke Madinah? Bukan, ini mah lagi hitung-hitungan, ya kan? Kalau orang alim itu jangan pakai ditanya, insya Allah barokah. Tapi yang jelas, maaf, kita ngaji di mana-mana, kalau bukan tempatnya orang alim, punya pahala cuma 2. Yang pertama taklim, yang kedua jatuh. Walaupun jauh di sana, kalau kita yang datang, jadi pahalanya habis sama kiai. Kalau kata habis sama bapak-bapak, saya nggak punya pahala. Dicurahkan, makanya kita patut untuk berdoa. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa talamidatina wa jama'atina wa man hadara fi majlisina hadza ana ilaina wa man awsana bid du'ai wal khair wa man tasaddaqa alaina. Apa harapannya? Wala tadurru. Ya Allah, jangan jadikan mador mereka ya Allah, jangan jadikan kesulitan ya Allah. Itu doa dari para
sakit yang dikunjungi rumahnya. Supaya apa? Tidak sia-sia kedatangannya yang membawa barokah, pulang bawa hikmah. Beda. Makanya alhamdulillah pada hari ini kita punya pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hanya doa yang menyertai kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rizki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, moga Allah berikan kesuksesan dan keberkahan. Dan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, baik pondok pesantren atau sekolah di sekitar kita, Allah berikan kebetahan dan keberkahan ilmunya. Dan bagi yang belum dapat pekerjaan, moga Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Dan andai kata dia belum punya pasangan, punya jodoh, diberikan jodoh yang barokah dan telah dikasih momongan yang barokah dan soleh solihah. Dan juga mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya, petaka, musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif annal balaa wal wabaa wal amrad wal asqama wal intiqama
Allahumma qbil ila kami